Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Daru Derek Guru Pak Aditya beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Heru dari PT Nalea Genomic Indonesia serta para hadirin undangan dan lainnya, kami ucapkan terima kasih banyak saya bisa ada di sini itu berkat Pak Heru. Kebetulan saya sudah berkecimpung di talasemi ini sudah 45 tahun, Pak. Cukup lama, tapi saya dengar barusan sambutan dari Pak Aditya. Alhamdulillah Pak Aditya sudah paham mengenai apa itu talasemia. Karena sampai ini hari masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu talasemia. Sehingga kita untuk berjalannya memang agak susah. Apalagi untuk promosi talasemi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, kalau kita terus terang aja nggak sanggup untuk melaksanakannya, tangan kita hanya dua. Kalau pemerintah kan tangannya banyak, Pak. Sampai ke RT RW istilahnya masih juga dari pemerintah itu. Yang perlu kita ketahui bahwa talasemi ini dari waktu ke waktu terus bertambah. Kita usia talasemi ini sudah 40 tahun, Pak, organisasinya. Pertama kita mendirikan perhimpunan orang tua penyandang talasemia, yaitu keluarga yang punya talasemia mayor. Baru selanjutnya kita mendirikan yayasan. Yayasan sudah 37 tahun juga. Tapi tetap kalau kita ke jalan, jadi memang untuk talasemia, saya kira nggak ada jalan lain, Pak. Jalan lain hanya ada satu, Pak. Pencegahan. Karena kalau kita lihat informasi dari BPJS, talasemia sudah masuk 5 besar. Padahal jumlah kita sampai ini hari, sampai tahun 2023, itu 13.600-an. Tapi kita sudah nomor 5. Coba bayangkan. Karena buat talasemi, gak ada jalan lain. Disembuhkan gak bisa, sampai ini hari obatnya belum ada. Dari sudut kantong darah aja, kami membutuhkan kantong darah. Itu darahnya aja 25 juta cc, Pak, setiap tahun. Dari segala golongan. Kantong darahnya itu kira-kira 250.000 kantong darah setiap tahun. Kali dengan satu kantong 360.000 yang masih berlaku sekarang, tapi ini akan naik menjadi 490. Itu beban BPJS itu nanti. Jadi semakin berat. Alhamdulillah kami dari awal sampai ini hari sudah mempunyai cabang, 66 cabang di seluruh Indonesia yang berada di 60 kota, di 26 provinsi. Dan kita memang nggak punya apa-apa, Pak. Uang juga nggak punya, hanya kita cari donatur-donatur aja. Karena kita juga ke pemerintah juga nggak dapat, hanya kebijakan-kebijakan aja, Pak. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu kita perjuangkan juga kepada pemerintah yang akan datang. Pertama, untuk si penyandang talaseminya, berikanlah darah sesuai dengan kebutuhan. Jangan di kotak-kotak atau di jatah. Kalau sekarang satu anak 1 bulan 4 kantong. Buat anak kecil nggak ada masalah, karena kebutuhannya belum banyak. Tapi bagi yang sudah remaja, sudah dewasa, kebutuhannya lebih dari 4 kantong.
Kalau disuruh beli berapa, Pak? Sedangkan anggota kami yang 13.000 tersebut, 85% dari golongan ekonomi lemah, yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kami di pusat hanya nyari kebijakan-kebijakan. Kalau cari uang susah, Pak. Gak mudah. Makanya banyak masyarakat yang masih belum mengetahui. Tapi kita tidak akan putus asa, tetap kita terus berjuang. Program yang kami sedang lakukan sekarang, yaitu screening, nanti yang seperti ini, itu kita sudah mulai dari Bandung, Pak. Tapi bukan dengan DNA. Sebetulnya DNA ini ada yang paling bagus, paling top lah. Cuman harganya juga top. Mudah-mudahan Pak Heru bisa menurunkan di bawah 1 juta, insya Allah bisa jalan. Gitu. Bisa kita berbondong-bondong lah untuk kita screening. Karena yang namanya pembawa sifat atau carrier, sehat walafiat 100%. Tidak ada kekurangan apa-apa. Sama dengan kita-kita yang normal. Secara fisik tidak kelihatan. Tapi sejak lahir dia sudah membawa gen thalassemia. Nah, itu yang kita sebut carrier atau pembawa sifat. Nah, sedangkan Indonesia pembawa sifat 3-10% dari total penduduk. Bayangin, Pak. Jadi itu mudah ketemu, Pak. Ya, nggak ada jalan lain tadi saya katakan. Pencegahan harus kita lakukan. Pencegahan juga tidak bisa langsung kita screening, Pak. Jangan. Kalau kita langsung screening tanpa dia mengetahui thalassemia itu apa, nggak ada gunanya, Pak. Hanya kita buang-buang aja. Sebelum dia masuk di dalam program screening, sosialis dulu, mengerti dulu thalassemia itu apa. Sehingga dia paham. Karena kalau kita mendapatkan seorang pembawa sifat, kita tanya, apa yang Anda harus lakukan? Kalau dia bilang nggak tahu, padahal dia udah di screening, tapi dia nggak tahu. Percuma, Pak. Hanya buang waktu. Karena seorang pembawa sifat, dia harus mengerti. Pertama, apa yang Anda harus lakukan? Harus menikah dengan yang normal. Carrier, jangan menikah dengan carrier. Hindari itu. Kalau tidak dihindari, maka akan terjadi, maupun persentasenya kecil, yaitu 25%, dia bisa mengidap thalassemia mayor, yang harus menjalankan transfusi setiap bulan seumur hidup, karena obat belum ada. Ya, karena apa? Setiap kelahiran, itu kita kayak beli lotre. Yang mana yang keluar? Apakah yang thalassemia mayor? Apakah dia yang normal? Apakah dia yang pembawa sifat? Semua pemeriksaan ini harus melalui laboratorium. Inilah yang kita akan lakukan. Saya dengan senang sekali, gembira sekali, kita bisa bersama-sama untuk melakukan screening dengan cara yang mutakhir. Karena ini nggak ada orang sanggup. Kalau kita bilang biayanya berapa, semua kaget. Mundur semua. Nggak ada yang mau. Nggak usah yang ini. Yang lama aja susah, Pak. Kita program di Bandung tahun ini 1.000 orang, Pak. Kemarin dari SMA 3 Bandung, itu kira-kira 300 yang kita screening, kira-kira 5%, Pak, yang carrier. Apalagi tadi saya dengar dari Pak Heru, di kantornya di screening, 50 orang, 12%, Pak. Waduh, tinggi. Tinggi sekali. Jadi karena kita nggak bisa lihat si thalassemia carrier itu kayak apa, nggak tahu kalau nggak diperiksa. Jadi kesempatan ini, saya kira kita juga akan berusaha berbondong-bondong untuk bisa screening dengan DNA. Karena DNA hanya sekali seumur hidup. Nah, kalau kita nanti
harus kita berikan sertifikat kalau dia normal. Kalau dia carrier, ya carrier sebutkan, ada sertifikatnya. Karena kita menuju nantinya kepada perkawinan. Karena pintu gerbangnya untuk pencegahan itu adanya di KUA, di gereja, di pura-pura. Jadi begitu orang datang ke KUA, dicek, apakah Anda udah periksa? Belum, silahkan periksa dulu. Jangan dilanjutkan. Setelah diperiksa, kalau dia carrier dengan carrier, stop dulu. Silahkan Anda ke bagian konsultasi pernikahan. Dari situ ada diskusi dia. Apa mau berlanjut, apa mau diputus. Karena ada dicoba, ada survei, 100 pasang pembawa sifat yang akan menikah. Ditanya dari 100 itu, siapa yang akan berlanjut, siapa yang akan stop? 70% berlanjut, Pak. Yang stop cuma 30%. Nah, ya. Kalau itu kita diamkan terus, tadi Pak Aditya sudah mengatakan, bagaimana generasi kita yang akan datang? Nggak bisa. Pemerintah diam ya kita tahulah, begitu sibuknya pemerintah. Penyakit juga bukan hanya thalassemia aja, banyak yang lain. Tapi kita sebagai masyarakat yang mengetahui thalassemia, bisa kita diam juga. Kita cari jalan lah. Ya seperti begini. Kita dapat gratis, alhamdulillah. Kita bersyukur sekali. Gak ada orang bisa ngasih DNA gratis, Pak. Nah, ini udah harus kita dengan jatah yang kita diberikan harus kita bisa habiskan. Supaya kita lebih tahu lagi, tapi hanya saya sarankan nanti yang sudah di screening ini dibuatkan sertifikat. Karena itu sertifikat dia seumur hidup, Pak. Jadi kalau dia ke KUA kemana, ke gereja atau kemana, bawa sertifikat sudah diperiksa. Calon saya gimana? Udah diperiksa. Oke, ada silakan jalan. Itu cara pencegahannya. Nah, memang sih panjang, Pak. Tapi saya lagi berusaha terus mencari daerah-daerah yang mau kerjasama, Pak. Untuk kita bikin program di daerah tersebut yang tidak terlalu banyak penduduknya, kita buat zero thalassemia. Itu. Target kita itu. Kita sama-sama. Banyak daerah yang kecil-kecil, tapi di screeningnya itu nggak bisa terus-terusan gratis, Pak. Next-nya itu ya harus Pemda masukkan di dalam anggaran APBD-nya. Karena di sini yang saya lihat Pemda yang baik, yang betul-betul peduli terhadap thalassemia, itu adalah Jakarta dan Bekasi. Kalau Jakarta, untuk kualitas darah, the best, nomor 1. Darah yang paling mahal. Makanya kalau penduduk DKI, alhamdulillah. Darahnya dapat transfusi itu bagus, Pak. Bukan darah yang harganya 360, 490. Karena Pemda DKI-nya subsidinya lumayan besar, Pak. Itu yang harganya 1 juta lebih, Pak. 1 kantong. Nah, Bekasi, Kabupaten Bekasi ya memang mereka income-nya besar. Tapi baru khusus pada thalassemia memberikan yang namanya darah NAT. Itu yang paling bagus. Nah, kita juga akan berusaha nanti ke daerah-daerah lain. Supaya kita bisa sama, tadi saya dengar juga cabangnya juga udah hampir sama dengan kita. Udah 60-an ya, Pak? Tuh, 100. Saya sih nebeng aja 66-nya ada, Pak. Kita ada bukunya, Pak. Buku mengenai cabang kita. Sampai kepada rumah sakit ya, alhamdulillah seluruh Indonesia yang menangani thalassemia di seluruh Indonesia ada 124 rumah sakit. Tapi perlu kita ketahui bahwa thalassemia itu di bawah dokter hematolog, anak maupun dewasa. Dokter hematolognya yang susah. Susah sekali. Dari 124 rumah sakit yang punya dokter hematolog yang komplit, hanya 35 rumah sakit di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau yang di Sumatera, di Kalimantan, dokter hematolognya nggak ada, Pak. Kasihan. Karena saya dengar katanya banyak yang nggak mau masuk
dokter hematolog karena satu mahal, kedua susah. Padahal di rumah sakit itu udah pada nunggu semua. Rumah sakit untuk dokter hematolog. Tapi ya itulah keadaannya seperti itu. Jadi saya kira ini hari itu adalah hari yang sangat berbahagia, khususnya buat thalassemia. Kita bisa bersama-sama untuk bagaimana kita carikan jalan keluarnya agar Indonesia pada satu saat nggak tahu, entah tadi jangan sampai tahun 2045 bukannya apa tadi Pak? Cemas, emas jadi cemas. Itu yang harus kita hindari. Tapi kalau didiamin pasti jadi cemas. Gak ada jalan keluar. Ini faktor genetik nih, turun terus Pak. Kelahirannya setiap tahun ada aja. Ya, jadi saya kira itulah gambaran singkat. Mudah-mudahan kita semua ada bermanfaat semua, sehingga apa yang kita inginkan bisa terrealisasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.